Shalom pria-pria Kristen Gereja Salmasi Jemaat Parmindo. Puji Tuhan kita dapat bersatu hati kembali dalam ibadah persekutuan pria Kristen secara online pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini juga kita tinggalkan sejenak segala beban kita dan mari kita fokuskan diri kita untuk datang ke hadirat-Nya, menaikkan pujian dan penyembahan kita. Sebab perbuatannya ajaib. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Sebab Kau besar. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari kita sembah Allah yang berkuasa. Perbuatan-Mu ajaib Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kasih setia-Mu nyata bagi kami Yesus. Kami bersyukur, kami menyembah Engkau. Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
Sungguh kami bangga ya Bapa memiliki Bapa seperti Engkau. Kasih setiamu, penyertaanmu sungguh nyata di sepanjang kehidupan kami ya Bapa. Dan kami percaya Engkau Allah yang sanggup memulihkan keadaan kami, sanggup berkarya atas kami ya Bapa. Dan kami serahkan jalannya ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya. Tuhan yang memberkati para pelayan-Mu ya Bapa. Tuhan yang urapi jemaat-Mu, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Kiranya apa yang disampaikan itu berasal dari hati-Mu ya Bapa. Dan kami boleh dapat mengerti setiap beluk isi hati-Mu ya Bapa. Kami percaya Engkau Allah yang turut bekerja di dalam kehidupan kami, dan kami boleh sanggup dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, pria-pria Kristen yang terkasih di dalam Tuhan. Satu hal yang perlu kita sadari, bahwa di setiap musim kehidupan kita, kasih setianya Tuhan itu tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Nah, maka dari itu, kita naikkan ucapan syukur kita, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Pujian yang sungguh luar biasa mengingatkan kami semua, khususnya pria-pria Kristen di tempat ini, bahwa kasih setia Tuhan sungguh ajaib
dan tidak pernah tinggal diam bahwa Engkau Allah yang luar biasa dalam setiap kehidupan yang kami miliki. Dan itu terwujud dalam kehidupan kami semua, para pria-pria Kristen di tempat ini. Hari ini kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus berkarya dan menuntun kami semua, khususnya bagi para pria-pria Kristen yang takut akan Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus. Hamba-Mu adalah manusia biasa yang penuh dengan segala keterbatasan. Tetapi kami percaya ketika Engkau hadir malam hari ini, maka kuasa firman-Mu akan menjadi berkat dan rema dalam kehidupan khususnya jemaat-Mu kaum pria di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat malam pria-pria Kristen yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini memasuki bulan Agustus, rasanya kita rindu untuk berkumpul seperti biasanya ya para pria-pria Kristen. Ketika kita berbincang-bincang dengan firman Tuhan, waktu tidak terasa sampai bahkan jam 10, jam 11 malam rasanya kita tidak ingin pulang. Karena apa? Para pria-pria itu sangat energik ketika kita berdiskusi tentang firman Tuhan, maka pertanyaan demi pertanyaan itu selalu muncul. Tetapi luar biasa hari ini, sekalipun kita hanya live di rumah kita masing-masing, tetapi pria Kristen ini bertambah makin banyak. Hadirnya dua perjaka tadi yang mengiringi musik itu adalah pria-pria juga, bagian daripada pria Kristen GIA Jemaat Parmindo. Puji Tuhan. Mari kita hari ini merenungkan firman Tuhan dengan tema yang luar biasa di bulan Agustus tanggal 5, yaitu perbuatan-Mu ajaib. Sungguh luar biasa. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam Perjanjian Lama, yaitu Keluaran pasal yang 14 ayat 15 sampai ke 31. Namun pada kesempatan malam hari ini, rekan-rekan pihak Kristen yang dikasihi Tuhan, saya tidak akan membacakan semuanya karena waktu yang sangat terbatas. Tetapi kita percaya dalam Keluaran pasal yang 14 ayat 15-31 ini, sebagai judul yang diberikan LAI adalah menyeberangi Laut Teberau. Artinya apa? Tentu kita sangat paham sekali peristiwa ini di dalam Keluaran, walaupun tidak saya baca semuanya, tetapi rekan-rekan sangat memahami firman Tuhan ini. Pasal 14 ayat yang ke-15 akan saya bacakan, menyeberangi Laut Teberau. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Ayat yang ke-27 dengan cepat saya bacakan. Kemudian Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikian Tuhan menyampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut, seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Ayat ke-31, ketika dilihatnya oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Bapak-bapak kaum pria yang dikasihi Tuhan, kita tentu kalau membaca firman Tuhan di dalam Keluaran ini, apa yang terlintas di dalam pikiran kita? Tentu kita akan memikirkan sesuatu yang sangat spektakuler berkaitan dengan sebuah laut yang terbelah menjadi dua, yaitu peristiwa ajaib
mujizat Tuhan yang dilakukan kepada bangsa Israel ketika mereka menyeberangi Laut Teberau. Artinya apa? Kita tentu akan melihat mujizat yang luar biasa yang hari ini kita jarang menemui peristiwa yang luar biasa ini terjadi. Tetapi kita juga berpikir lagi, kaum pria yang dikasih Tuhan, untuk percaya itu ternyata tidak gampang. Betul atau betul? Kalau kita melihat dan membaca secara teliti, mencermati seperti apa yang sudah saya bacakan, bahkan Musa mengatakan di ayat firman Tuhan, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku?" Ini bukti bahwa bangsa Israel ini tidak percaya kepada kuasa Tuhan. Padahal kalau kita melihat, memang kalau orang untuk percaya itu butuh bukti. Ambil contoh misalkan seorang salesman ingin menjual produknya, maka perlu bukti bahwa produk itu sesuai apa yang mereka lakukan dan memang produk itu benar-benar memiliki spesifikasi seperti apa yang mereka sampaikan. Tetapi kalau kita kembali kepada bangsa Israel, ketika bangsa Israel disuruh kembali kepada tanah perjanjian, mengapa mereka tidak percaya? Bukankah peristiwa ini terjadi sebelumnya ada peristiwa yang luar biasa yang diberikan oleh bangsa Israel, yaitu tulah kepada orang Mesir, yaitu ada 10 tulah yang terjadi. Sesungguhnya ini adalah peristiwa yang luar biasa yang tentunya akan membuat orang-orang Israel itu percaya. Tetapi ternyata hari ini kalau kita membaca peristiwa ini, mereka tidak percaya. Maka melalui Musa untuk berseru-seru kepada Tuhan, meyakinkan orang-orang Israel untuk kembali kepada tanah perjanjian. Nah, ini bukti bahwa Tuhan ini sesungguhnya menyertai bangsa Israel, tetapi bangsa Israel ini adalah orang-orang yang masih tidak percaya. Pertanyaannya adalah, kok bangsa Israel yang dipilih ya, bapak-bapak yang dikasih Tuhan? Mengapa kok bukan orang Jepang begitu loh yang dipilih Allah menjadi orang pilihan Tuhan? Kenapa bukan orang Amerika atau bukan orang Asia, tetapi kok orang-orang Israel yang notabene mujizat itu dilakukan berkali-kali terjadi, mereka tidak percaya, tetapi bangsa Israel di sini dipakai Allah menjadi umat pilihan Allah. Nah, inilah yang disebut sesuatu yang luar biasa. Kalau saya katakan inilah kedaulatan Allah, rekan-rekan pria Kristen yang dikasih Tuhan. Atau istilah dalam kekristenan, di dalam doktrin Kristen itu merupakan predestinasi Allah, yaitu kedaulatan Allah. Jadi segala peristiwa alam yang terjadi itu adalah merupakan otoritas Allah dan tidak ada seorang pun yang menyanggahnya. Itu yang disebut kedaulatan Allah. Jadi tidak ada seorang pun, mengapa orang Israel yang dipakai oleh Allah. Itulah yang disebut kedaulatan Allah. Kembali kepada bagaimana proses ini sesuai dengan tema yang kita yang terima pada sore hari ini, yaitu perbuatan Allah itu sungguh ajaib. Ketika bangsa Israel akan kembali ke tanah perjanjian, maka Tuhan sedang melakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Kalau kita melihat di pasal-pasal sebelumnya, kalau bangsa Israel untuk menuju ke tanah perjanjian ini, Tuhan malah memerintahkan bangsa Israel itu menuju tanah perjanjian itu berkelana. Padahal kalau kita melihat di ayat pasal ke-13 ayat 17 sampai ke-18, sesungguhnya mereka menuju ke tanah perjanjian itu paling dekat itu melalui negeri orang Filistin. Tetapi mengapa Tuhan memerintahkan berkelana menyeberangi lewat hutan, melewati hal-hal yang sangat jauh berkeliling, bahkan mereka melewati hutan belantara yang begitu luas, padahal di hutan itu nanti akan ketemu namanya Sungai Teberau. Nah, ini yang membuat sebuah pertanyaan. Bangsa Israel bertanya kepada Musa, "Mengapa engkau melakukan hal ini?" Maka kalau kita melihat, maka bangsa Israel mengatakan kepada Musa di pasal 14, dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir?" Karena
ternyata saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Bapak kaum pria yang dikasih Tuhan, peristiwa menuju Laut Teberau ini bukan peristiwa yang begitu mudah, karena bangsa Israel dengan waktu yang berpuluh-puluh tahun melakukan perjalanan ini di tengah hutan belantara mengalami persoalan yang sungguh sangat rumit. Maka dari itu orang-orang Israel menanyakan kepada Musa, mengapa engkau menelantarkan kami? Apakah tidak ada kuburan di tanah Mesir? Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat tentang keajaiban Tuhan, sesungguhnya bangsa Israel itu mengetahui benar siapakah Musa. Musa itu dari peristiwa lahirnya ada, mereka adalah orang-orang yang dipakai Tuhan. Musa itu artinya adalah ditarik dari air. Kita lihat keajaiban kelahiran seorang Musa ini adalah sebuah peristiwa yang sudah Tuhan rencanakan. Maka keluarga Musa, Yokebed dan keluarganya, bahkan saudara kandungnya Miriam itu luar biasa. Kita ingat pada waktu itu titah Firaun menitahkan bahwa bayi-bayi yang ada di Mesir, yaitu bayi-bayi Israel, supaya yang laki-laki dipenggal kepalanya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mengapa Musa bisa lahir seperti apa yang sudah direncanakan Tuhan? Tentu kita ingat dua orang tokoh wanita yang luar biasa ketika Firaun memerintahkan kedua bidan itu yang bernama Sifra dan Pua. Maka ketika itu dua orang bidan ini dipertanyakan oleh Firaun, mengapa bayi-bayi Israel itu bisa lahir? Maka hikmat Tuhan terjadi kepada Sifra dan Pua. Mereka mengatakan kepada Firaun demikian, sedikit kita berbicara tentang Musa, yaitu, oh Tuhan, orang-orang Ibrani itu sungguh-sungguh kuat, wanita-wanita Ibrani itu sungguh kuat. Ketika mereka mengandung dan kami belum menolongnya, mereka sudah lahir terlebih dahulu. Ini adalah hikmat Tuhan. Bukan karena kekuasaan Sifra dan Pua, tetapi ini adalah rencana Tuhan yang luar biasa. Maka dengan kelahiran Musa ini, sekalipun mengalami persoalan yang begitu luar biasa, tetapi inilah cara Tuhan. Mestinya bangsa Israel tahu bagaimana rencana Tuhan memimpin Musa keluar dari tanah perjanjian menuju ke tanah perjanjian. Nah, kemudian apa yang terjadi? Kalau kita ingin percaya kepada mujizat Tuhan, apa orang Israel tidak percaya keluar biasaan Tuhan kepada bangsa Israel? Ketika menuju ke tanah perjanjian, waktu itu tidak ada kompas, rekan-rekan kaum pria yang dikasih Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan membuat kompas itu, dia adalah tiang awan dan tiang api. Apakah ini bukan mujizat Tuhan? Kaum pria yang dikasih Tuhan, ini sesungguhnya kalau kita melihat kuasa Tuhan, Tuhan menuntunnya ketika malam ada tiang api, ketika siang ada tiang awan. Tetapi ironisnya memang di dalam peristiwa ini saya akan menyadari sepenuhnya bagaimana kegundah-gulahan Firaun ketika melihat orang-orang Israel pergi menuju tanah perjanjian ini, ingin meninggalkan Mesir. Maka dibuat gundah gulana hati Firaun oleh Tuhan. Maka 600 tentara Firaun mengejar bangsa Israel, dan di belakangnya hampir kepada tujuan dan bangsa Israel akan tertangkap. Ini bukti nyata bahwa peristiwa ini sesuatu peristiwa yang sangat gentar. Maka bangsa Israel mengatakan demikian kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang belantara ini? Karena apa? Di belakangnya tentara-tentara Firaun mengejarnya dengan kuda-kudanya yang begitu luar biasa, dengan pasukannya yang amat sangat luar biasa. Secara logika bangsa Israel pasti akan mati konyol di tengah hutan belantara. Sementara di depan sana ada sungai Teberau yang tentunya tidak mungkin akan dilewati. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudara kaum pria yang dikasih Tuhan, hari ini mujizat Tuhan sungguh-sungguh luar biasa. Maka Musa, sesuai apa yang dikatakan oleh Tuhan, Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedangkan orang Mesir itu lari menuju air itu. Artinya apa? Sungai Teberau bisa terbelah menjadi dua karena angin dari timur dan angin dari barat, dengan kuasa firman Tuhan yang diberikan Musa oleh Tuhan.
Ini bukan karena kekuasaan Musa, rekan-rekan yang dikasih Tuhan. Ini karena relasi Tuhan kepada Musa, begitu relasi Musa kepada Tuhan, sehingga kuasa ini sungguh-sungguh diberikan kepada Musa. Dan peristiwa ini terjadi karena kuasa Tuhan dan kedekatan Musa terhadap Tuhan. Saya teringat rekan-rekan yang dikasih Tuhan, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal 8 ayat 31, firman Tuhan mengatakan demikian. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya ini? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kita tahu bahwa Allah di pihak Musa. Karena Musa memiliki relasi yang sangat dekat dengan Tuhan. Makanya bangsa Israel menanyakan kepada Musa. Tetapi sesungguhnya Musa tidak takut dan gentar karena Musa tahu dan titah Tuhan kepada Musa sudah benar-benar diberikan. Dan karena Musa inilah bangsa Israel diselamatkan. Apa yang terjadi ketika tentara Firaun mengejarnya di tengah sungai Teberau dan kuda-kudanya ketika berada di tengah Teberau, maka apa yang terjadi? Laut itu akan tertutup kembali dan tentara-tentaranya akan mengalami kematian bersama-sama. Dan bangsa Israel sudah tak pergi dari laut itu dan mengalami keselamatan yang datangnya daripada Tuhan. Kita tahu rekan-rekan yang dikasih Tuhan, ini adalah mujizat yang luar biasa yang terjadi. Pertanyaannya bagaimana dengan kita? Hari ini kita sering orang-orang percaya kepada Tuhan mengendaki sebuah mujizat. Tidak salah. Tetapi sesungguhnya kalau kita ini adalah umat pilihan Allah, masalah mujizat, masalah berkat karunia-karunia itu semua adalah otoritas Allah. Maka kita sering kali kalau kita melihat anak-anak Tuhan yang terus-terus mengandalkan mujizat Tuhan, saya sering kali merasa kasihan kepada mereka. Apakah mereka tidak percaya? Kita ini anugerah Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, segala sesuatu sudah Tuhan sediakan. Segala sesuatu Tuhan sudah urus segala persoalan yang kita miliki. Tetapi kita ingat bahwa memang apa yang kita jalani dalam hidup ini memang Tuhan izinkan terjadi. Hari ini kita diizinkan persoalan, kita diizinkan masalah. Supaya apa? Supaya kita lebih dekat kepada Tuhan. Maka dari itu kita melihat, kita ingat apa ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada orang-orang Farisi ketika di dalam Lukas 11 ayat 29 mengatakan demikian. Tuhan Yesus sangat marah kepada orang-orang yang hanya sekedar mengandalkan mujizat-mujizatnya saja. Maka Tuhan mengatakan demikian, ketika orang banyak mengurumuninya, berkatalah Yesus, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka mengendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda dari Nabi Yunus. Ini di dalam Lukas 11:29 Tuhan Yesus sendiri mengatakan demikian. Mengapa hal ini terjadi? Karena banyak orang-orang Farisi yang hanya mengendaki tanda saja, mengendaki mujizat tetapi tidak mengendaki supaya mereka percaya kepada Tuhan. Berbeda dengan orang-orang dari Niniwe. Walaupun hanya Yunus yang memberikan firman Tuhan, Yunus yang menyampaikan kebenaran, sekalipun orang-orang Niniwe itu orang-orang yang bejat moralnya, tetapi mereka mau bertobat dan kembali kepada Tuhan. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Berbeda dengan orang-orang Farisi dan Saduki. Mereka hanya mengendaki mujizat, terus mujizat mereka kehendaki, tetapi tidak pernah percaya kepada Tuhan. Perenungan bagi kita orang percaya hari ini. Hari ini juga banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tapi mereka hanya mengendaki mujizat. Mereka hanya mengendaki berkat-berkat saja, tetapi tidak memiliki kebalikan hidupnya supaya berbalik kepada Tuhan dan menjalankan firman Tuhan dengan baik seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Niniwe. Ini sebuah contoh. Hari ini pelajaran bagi kita kaum pria, kita para imam-imam di rumah kita masing-masing, kita harus bisa menjadi imam yang bisa menegakkan kebenaran firman Tuhan. Mengapa saya katakan demikian? Karena kita adalah nahkoda dalam keluarga. Kita harus tahu persis kita akan kemana pergi. Kita harus tahu persis bagaimana kapal itu akan kita jalankan. Kita harus tahu persis dasar kekristenan kita. Kalau paradigma kita sebagai orang Kristen benar-benar memahami bahwa hidup sebagai orang percaya itu percaya kepada Yesus,
percaya penuh kepada Tuhan, bergantung penuh kepada Tuhan, maka jalan kita akan lurus bersama dengan Tuhan. Seperti apa yang dijalankan oleh Musa. Sekalipun Musa tahu persoalan akan dihadapi ketika di dalam hutan belantara akan mengalami kelaparan, akan mengalami kesulitan, tetapi Musa tahu persis bahwa Tuhan campur tangan di dalam hidupnya, maka Musa dengan tegap memimpin bangsa Israel sampai kepada tujuan. Hari ini sungguh perbuatan Allah itu sangat ajaib. Bagaimana dengan perbuatan Allah bagi kita? Perbuatan Allah bagi kita juga sangat ajaib. Memang seringkali Allah izinkan sesuatu terjadi seolah-olah itu tidak mungkin. Saya mau akhiri saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. 3 minggu yang lalu saya juga mengalami, walaupun tidak membelah laut Teberau, tetapi seringkali saya juga seperti bangsa Israel. Jujur saja sering ingin bukti kepada Tuhan. 3 minggu yang lalu itu anak saya yang kecil, saudara-saudara, mengalami sangat panas yang tinggi. Panasnya itu 39,7 hampir 40. Nah, kenapa demikian? Saya merasa galau dan gundah gulana. Kemudian karena panasnya hari kedua ketika tetap panas, maka akhirnya saya bawa ke dokter di poliklinik. Apa yang terjadi? Panasnya tidak undur turun, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Tetapi saya percaya dan sambil gundah gulana, saya percaya kepada Tuhan dan berdoa. Apa yang terjadi? Setelah berdoa anak saya tetap tidak sembuh. Minggu malam akan saya berangkatkan menuju ke rumah sakit. Wah, ini bakalan akan masuk rumah sakit karena panasnya sangat tinggi. Tapi secara Tuhan itu di tengah perjalanan luar biasa. Ketika saya akan meminta rujukan kepada poliklinik supaya diberi rujukan ke rumah sakit, apa yang terjadi? Polikliniknya sudah tutup. Anak saya yang nomor 2 mengatakan, "Pak, polikliniknya sudah tutup dan tidak mau memberikan rujukan." Ketika pulang saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, sampai di rumah itu anak saya Lita ini muntah-muntah. Apa yang terjadi? Setelah muntah-muntah istri saya bilang, "Pak, Lita sudah dinginnya, panasnya sudah turun." Saya tersenyum saudaraku. Apa yang terjadi? Itulah mujizat Tuhan yang terjadi. Sekalipun bukan laut Teberau terbelah menjadi 2, tetapi ini sungguh bahwa kuasa Allah itu sungguh dahsyat. Kuasanya sungguh luar biasa bagi kehidupan saya. Apa yang terjadi? Senin, Selasa, Rabu dan seterusnya, Lita sungguh-sungguh tidak panas dan hari ini sungguh ceria karena perbuatan Allah itu sangat ajaib. Itu yang kita alami. Hari ini juga yang dialami oleh rekan-rekan kita semua. Saya tidak mengerti apa yang mereka alami, rekan-rekan pria Kristen di tempat ini. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan campur tangan di dalam setiap perbuatan karena perbuatan itu Allah ajaib. Apa rumusnya adalah kita dekat dengan Tuhan. Kita dekat dengan Tuhan supaya seperti apa Musa dekat dengan Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, maka perbuatan itu sangat ajaib. Apa yang menjadi pergumulan kita, Tuhan terus jawab dan kuasa Tuhan itu sungguh sangat ajaib. Tuhan Yesus memberkati pada kesempatan malam hari ini. Biarlah kaum pria terus diberkati oleh Tuhan dimanapun mereka di rumah mereka masing-masing. Haleluya, Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada WL. Puji Tuhan, mari kita mengucap syukur untuk firman yang telah sudah kita dengarkan dan mengucap syukur juga untuk persembahan yang akan kita berikan. Ya Bapa, kami sungguh berterima kasih atas firman-Mu yang sudah menegur kami, mengingatkan kami dan mengajarkan kami bahwa kami bisa terus belajar untuk melihat perbuatan ajaib-Mu di sepanjang kehidupan kami, dan kami boleh berpengharapan penuh kepada-Mu ya Bapa, agar kami boleh selalu terus percaya dan semakin diperbaharui kehidupannya ya Bapa. Dan sebentar kami akan memberikan yang terbaik, kiranya apa yang kami berikan itu boleh berguna bagi gereja kami dan berguna juga bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami akan memberikannya dengan kerelaan hati dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, bapak-bapak, om-om gitu ya. Kita seperti biasanya akan memberikan persembahan yang dimasukkan ke dalam amplop. Nah, amplop ini kemudian dituliskan
ibadah persekutuan pria Kristen tanggal hari ini, dan kemudian bisa dibawa ke gereja lalu dimasukkan ke dalam kotak yang sudah disediakan di gereja. Terima kasih, sekian. Selanjutnya untuk doa penutup saya serahkan kepada Penatua Hadi. Mari kita satu dalam doa pada kesempatan malam hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, pada malam hari ini khususnya Persekutuan Pria Kristen sudah bersama-sama mendengarkan sedikit kebenaran firman Tuhan berkaitan dengan mujizat Tuhan ketika Tuhan menunjukkan keajaiban kepada bangsa Israel, yaitu membelah sungai Teberau. Peristiwa ini adalah peristiwa yang luar biasa yang tidak pernah mereka alami. Ini membuktikan bahwa penyertaan Tuhan kepada orang-orang percaya bukan sekedar kepada bangsa Israel, tetapi penyertaan Tuhan kepada kita semua umat pilihan Tuhan, orang-orang yang diselamatkan karena anugerah Tuhan, yaitu para pria Kristen di tempat ini. Biarlah para pria Kristen menjadi pria-pria yang memiliki hubungan erat dengan Tuhan, karena mereka semua adalah sebagai imam-imam di dalam keluarga mereka masing-masing. Kami berdoa pria Kristen di tempat ini, sekalipun mereka di rumah mereka masing-masing, biarlah firman Tuhan ini sungguh-sungguh menjadi firman Tuhan yang tertanam di dalam hati mereka, sehingga para imam-imam pria Kristen ini dapat memimpin keluarganya dengan baik. Ketika keluarga itu takut akan Tuhan, maka Tuhan campur tangan di dalam keluarga, terlebih bagi imam-imam yang setia kepada Tuhan. Memberkati pria Kristen di tempat ini, sekalipun hari ini mengalami persoalan-persoalan yang luar biasa, kami tidak tahu apa yang mereka alami. Di tengah-tengah COVID-19 ini, tentu mereka akan mengalami problema hidup. Tetapi kami percaya, ketika problem hidup itu seizin Tuhan, maka di balik persoalan itu ada berkat-berkat yang menggembirakan, seperti Musa memimpin bangsa Israel. Ketika Musa dikejar oleh tentara-tentara Firaun, seolah-olah bangsa Israel akan tertangkap dan dibunuh mati di tengah hutan belantara. Tetapi apa yang terjadi, walaupun di depannya ada sungai yang tidak mungkin terbelah, karena kuasa Tuhan, maka tongkat Musa dapat membelah sungai itu dan Musa dapat melewati persoalan itu. Begitu juga bagi kami kaum pria di gerejamu ini. Memberkati kaum pria di tempat ini, khususnya Gereja Isa Al-Masih Jemaat Parmindo. Biarlah kaum pria tetap menjadi kaum pria yang takut akan Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, ibadah kaum pria ini kami serahkan sepenuhnya ke dalam kuasa-Mu. Hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, kami akhiri doa kaum pria di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati pria Kristen di tempat ini. Amin.